Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudkhilana ma'ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bid taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq wal haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Dengan nikmatnya lah alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Ya, ketika Isra dan Mi'raj, ya, naik dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, ya, sehingga Nabi menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya dia sedang Isra dan Mi'raj, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat itu ini kesempatan besar emas bagi orang kafir Quraisy untuk melemahkan keimanannya temannya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berbondong-bondong orang kafir Quraisy datang kepada Sayyidina Abu Bakar menceritakan bahwasanya temanmu ini sudah gila, bahasa kitanya begitu. Bahwasanya apa? Mana mungkin di zaman dahulu belum ada pesawat, belum ada yang lain-lain, belum ada HP, belum ada TV. Bahwasanya apa? Dia itu pergi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus sampai berjumpa dengan Tuhannya dengan sepertiga malam atau dengan sesaat, semalaman doang, udah. Ya, artinya nggak lama. Ya. Nah ini kan secara logika nggak masuk akal. Tapi ketika mendengar itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak menanya, langsung menanya, itu yang bicara itu benar dari teman saya yang namanya Muhammad, ya, yang saya yakini dia adalah seorang nabi, benar apa enggak? Kalau emang itu benar dari datangnya dari beliau, kata Sayyidina Abu Bakar, lebih parah dari itu Anda percaya. Bayangin tuh, makanya keimanannya As-Siddiq langsung. Pakai iman itu al-tasdik, harus benar jujur. Jadi nggak boleh bohong. Ya, makanya wajib aidon, keimanan juga harus didasari at-tasdiqu bil janan, harus disertai kejujurannya di dalam hati. Jadi di hati juga main. Kita ini beriman kepada Allah, wa iqraru bil lisan, diucapin dengan lisan. Kita yakin Allah ini adalah Tuhan kita, yakin di dalam hati, diucapin di lisan. Itu iman namanya. Wa apa? Wal amali bil arkan, begitu juga dilakukan, dibuktikan dengan amalan. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin Allah ini adalah Tuhan kita, apa yang diperintahkan oleh Allah kita yakin dengan 100%, di hati udah penuh, di lisan sudah yakin, diucapkan, tinggal apa? Bil amal, dibuktikan dengan amal. Itu namanya iman. Makanya di dalam Al-Quran banyak Allah yang memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya. Maka Allah katakan, wahai orang-orang yang
beriman. Ya, karena yang melakukan hati, lisan dan perbuatan itu khusus diperuntukkan untuk apa? Orang yang beriman. Ya, beriman, hatinya punya cahaya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman mukmin kan ada muslim, ada mukmin. Kalau mukmin itu udah pasti muslim. Kalau muslim belum tentu yang namanya mukmin. Artinya apa sih? Ya muslim beriman juga sama Allah. Tapi kadang-kadang bila amalin kurang. Ya, kadang-kadang beramalnya kurang. Makanya ada istilah Islam KTP. Ya, kalau orang beriman, mukmin, iman kepada Allah harus 3. Di hatinya masuk, di ucapannya dikeluarkan, ya, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan membenarkan kuasa Allah, ya, kebesaran Allah, dan dilakukan dengan amalan-amalan. Jadi amalan kita lakuin. Allah memerintahkan untuk sholat. Allah memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu amal namanya. Ya, kita beramal soleh. Nah, ini orang yang benar-benar beriman. Jadi 3 poinnya. Ya, iman. Ya, jadi membenarkan dalam hatinya, diucapkannya, membenarkan dengan apa yang diucapkan. Nggak ngigo, nggak dilepas dari luar sadar, tapi sadar diucapinnya. Sesuai, masuk dengan hatinya, ucapannya juga sesuai, dan sesuai dengan perilakunya, yaitu amalan-amalan solehnya. Ini beriman. Ini kategori iman. Ya, iman itu masih menjujurkan apa yang 6 rukun iman ini. Ya, ya, kita harus meyakini semuanya. Enggak boleh kita meyakini cuman salah satunya. Ya, di hati yakin rukun iman itu ada 5 doang misalnya. Kan kita harus beriman apa-apa yang datangnya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi katakan, atu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu yang kita yakini. Ya, tapi kalau ada orang aneh nggak percaya dengan apa? Dengan hari kiamat misalnya. Berarti keimanannya belum sempurna, hati belum beriman. Karena rukun. Ya, kembali lagi kepada rukun. Kalau rukun itu harus terpenuhi semuanya. Itu namanya rukun. Ya, jadi kita kalau misalnya belajar agama, belajar ibadah, belajar fikih, itu ada yang namanya sunnah, ada yang namanya fardun, ada yang namanya rukun, misalnya ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Nah, kalau rukun ini harus terpenuhi semuanya. Ya, makanya ada rukun iman. Rukun itu apa? Ya, harus percaya semuanya. Nabi yang kita percaya dengan Allah dengan sepenuhnya, dengan hatinya, dengan lisannya, dengan kita membuktikan beramal soleh bahwasanya kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya iman. Begitu juga malaikat yang Allah utus, yang Allah perintahkan, yang Allah ciptakan, malaikat-malaikatnya Allah, kita harus yakin seluruh malaikat tanpa terkecuali. Iman namanya itu. Nggak boleh pilih-pilih. Kalau malaikat Jibril enggak, kayaknya nggak bisa begitu. Harus semuanya. Nabi begitu juga, semua nabi, semua rasul kita wajib beriman. Ya, begitu juga kitab yang Allah turunkan wajib beriman. Ya, jadi iman itu banyak. Ya, jadi kita yakin gak setengah-setengah. Nah, ini namanya rukun. Ya, kita harus seluruhnya mencakup. Makanya ulama membagi nanti ada babnya masing-masing. Kalau malaikat yang wajib kita ketahui itu ada berapa? Kalau kitab yang wajib kita ketahui ada berapa? Yang wajib maksudnya yang kita harus benar-benar tahu. Ya, begitu juga kalau Rasul kan banyak jumlahnya, Nabi banyak, Nabi dan Rasul berapa yang kita wajib ketahui. Nah, ini namanya rukun iman. Ya, keimanan. Ya, wa arkanul iman sittatun. Makanya rukun iman itu ada 6. Antu minabillah, hendaklah kalian beriman kepada Allah. Ya. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan para Rasulullah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Ya, dikatakan hari akhir apa? Karena nggak ada hari lagi setelah hari tersebut. Makanya yaumil akhir, hari akhir. Jadi setelah itu udah nggak ada hari lagi, udah hari kiamat jatuhnya, yaumul kiamah, ya, yaumuddin. Ya, wabil qadri khairihi, dan dari takdir baik maupun takdir buruk minallahi ta'ala, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keimanan. Makanya kalau orang yang beriman dengan sepenuh-penuhnya, tenang hidupnya, nyaman hidupnya, nggak gelisah, nggak ketakutan.
Karena yang ditakuti cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang beriman, dia nggak takut dengan hal-hal kefakiran yang lain, takut dengan ini, takut dengan ini, karena dia punya iman. Keimanannya mantap. Ya, keimanannya mantap. Makanya para sahabat Nabi, imannya itu udah mentok. Yang membedakan kita dengan para sahabat apa? Keimanan. Imannya mereka itu super. Ya, imannya mereka itu nggak ada tandingannya. Maka Nabi katakan, bahwasanya Nabi pernah katakan, kalau seandainya salah satu, ya misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, bersedekah dengan satu korma, kita bersedekah dengan apa? Dengan gunung Uhud yang begitu tingginya, besarnya, kita sedekah tuh gunung Uhud isinya emas semua, kita sedekah kepada orang gitu yang membutuhkan. Tapi sahabat Nabi bersedekah dengan satu korma, pahalanya besaran mana? Kalau secara akliyah, besaran yang paling banyak hartanya. Tapi di mata Nabi kita Muhammad SAW adalah, di mata Allah, besaran mana? Besarannya adalah para sahabat Nabi. Kenapa? Karena dinilai dari keimanan mereka. Ya, kalau kita mungkin ada kefaharan, ada kebanggaan. Kalau sahabat Nabi ikhlas, udah ngasih, selesai. Itulah sifat para sahabat Nabi. Ya, kalau udah memberi nggak ngambil lagi. Ya, kalau memberi udah nggak inget lagi. Seakan-akan kayak belum memberi. Beda sama kita. Kita kalau memberi yang lupa ya disebut nama aneh, gitu ya. Nah itu yang membedakan begitu sampai imannya. Ya, kurangnya kita masih ada ingin pujian selain dari Allah. Masih pengen pujian dari manusia. Itu yang membuat itu apa? Karena keimanan kita. Makanya iman itu macam-macam. Ya, kalau imannya para nabi itu apa? Ya, yazdad, bertambah. Ya, terus tidak berkurang, wala yanqus. Itu imannya para nabi. Jadi imannya para nabi itu bertambah, tapi enggak turun-turun. Terus naik. Itu imannya para nabi. Wa imanul malaika, imannya para malaikat apa? La yazdad wala yanqus. Tidak nambah, tidak berkurang, standar. Itu imannya para malaikat, enggak naik, enggak turun, udah standar aja. Makanya malaikat itu kan tidak bermaksiat, tidak apa, maksum mereka. Standar, udah disuruh sholat ya sholat aja udah. Ya, jadi keimanannya ya udah nambah aja. Ya udah segitu udah. Ya, tapi tinggi. Nah, kalau imannya manusia, ya khususnya umatnya Nabi kita Muhammad SAW, umatnya ya bisa bertambah, bisa berkurang. Bahkan bisa melebihi para malaikat. Kalau dia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih parah daripada iblis, daripada syaitan, apa daripada binatang. Ya, lebih sesat darinya. Nah, ini bisa naik, bisa turun, tergantung amaliyahnya masing-masing. Tergantung keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman itu macam-macam. Ya, kadang-kadang kita soleh, ya, Masya Allah, baca zikir, wirid. Kadang-kadang mencong dikit, ya. Itu iman tuh, cobaan, naik turun di situ. Keimanan kita naik turun. Nah, kadang-kadang kita rajin sholat berjamaah, alhamdulillah. Ya, sekali nggak sholat berjamaah, besok nggak lagi, turun itu. Ya, kadang-kadang melebihi para malaikat. Kadang-kadang di bawah dari para syaitan. Alhamdulillah, minta. Nah, ini keimanan bagi kita. Maka iman itu penting. Maka di Zubat dikatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bis. Wajib kita untuk pertama kali kita untuk mengenal, mengetahui, mempelajari adalah mengenal akan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu tuh pertama kali. Makanya bagi apa ya? Bagi kita yang punya anak, kita ajarin anak kita pengenalan dulu kepada Allah. Tapi ini banyak keliru di antara kita. Sebelum kita membahas tentang iman billah, kita memberitahu keimanan kepada anak kita dengan nanyanya yang salah. Nanyanya apa? Aina Allah? Ayah anak, di mana Allah? Anak kecil ditanya di mana Allah? Ya, jangan. Ini kadang-kadang kita suka begitu. Ya, anak kecil bilang ya di langit udah. Nah, ini pertanyaannya udah salah. Hati-hati. Ya, kita nggak boleh. Kita hanya bilangin Allahu Akbar. Kita ajarin Allah Maha Besar. Kita ajarin dengan keimanannya. Ya, dari awal tuh. Ya, di awal. Makanya disunahkan, dianjurkan ketika anak baru lahir itu dengan diazan. Ya, biar kenal akan tauhidnya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Biar dengar pertama kali yang didengar itu adalah kalimat tauhid, kalimat tahlil. Ya, biar tahu kalimat azan.
Kenapa? Biar yang diucapin pertama kali biar mengenal Allah Subhanahu wa taala, biar lengket di hatinya itu, biar masuk akan asma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi penting, keimanan tuh harus nomor satu. Ya, ajarin kepada kita, anak-anak kita rukun iman pertama. Kalau dulu kan kita pada hafal semua wujud, kidam, mukhalafatul hawadits, ada nyanyian. Kalau sekarang udah nggak ada. Ya, yang dia hafal lagu-lagu TikTok. Nah, ini masalah. Ya, karena bagi orang tua membebaskan. Ya, anak nggak tahu di kamar aja, nggak tahu di kamar dia juga joget. Ya, dia nggak dikenalin akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia nggak takut kepada Allah. Ya, sehingga dia biasa meninggalkan atas perintah Allah ketika dia dewasa, karena dia masa kecilnya nggak diajarin akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya awal wajibin, maka wajib yang pertama kali bagi kita, bagi manusia, untuk mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini harus tahu. Ya, biar tujuannya biar kita nunduk, biar kita taat kepada Allah. Al-iman billah, iman kepada Allah. Yang pertama, antu'mina billah. Kita wajib dan tahu akan iman kepada Allah. Makna al-iman billah at-tasdiq bi wujudihi ta'ala. Yang dikatakan makna, yang dimaksud makna al-iman billah apa? At-tasdiq bi wujudihi, membenarkan di dalam hatinya, di dalam lisannya. Apa? Bi wujudihi, bahwasanya Allah itu ada. Jadi iman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah itu ada, wujud namanya. Ya. Bian ya'taqida wa ya'lama annallaha wajibun wujud li dzatihi. Dengan apa? Dengan kita meyakini wa ya'lama, bahwa dan kita mengetahui annallaha, bahwasanya Allah itu wajibul wujud li dzatihi, ada li dzatihi. Ya, bahwasanya Allah itu ada, kita yakin. Antu'mina billah, kita meyakini bahwasanya apa? Allah itu ada, wujud yang pertama. Ya, kita beriman kepada Allah, kita yakin bahwa Allah itu ada. Udah, gak usah macam berhenti di situ. Ya, kalau kita mau tanya, Allah itu ada gimana? Ya, adanya kita, adanya alam semesta ini berarti ada yang mencipta. Jangan nanya yang nyiptain siapa, bentuknya kayak gimana, gak usah nanya. Kita ambil contoh misalnya, ini meja. Ya, ini kita yakin pasti ada yang buat. Yakin gak ente di sini ada yang buat? Pasti yakin ada yang buat. Jangan usah nanya yang buat siapa. Yang jelas tahu ada yang buat, selesai. Ya, kalau manusia masih bisa dicari yang buat siapa. Tapi kalau zat yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha agung, nggak mampu kita untuk mendeteksi siapa Allah Subhanahu. Kayak gimana? Nggak bisa. Hanya kita meyakini di hati kita bahwasanya Allah itu ada, wujud. Kita yakin adanya alam semesta ini, pasti ada yang mencipta. Cukup bagi kita. Ya. Tidak mungkin tiba-tiba muncul, ya, langsung brek, ya, langsung ada ini, langsung ada itu, nggak ada. Ya, adanya bangunan di sekitar ini pasti ada yang bangun. Ya, adanya semua, apalagi adanya bumi, adanya matahari, adanya bulan, pasti di situ ada yang menciptakan. Dan yang jelas yang menciptakan itu pasti yang maha besar. Nah, itu kita yakin itu. Ini iman. Makanya kita punya ustadz, kalau kita mempelajari tentang tauhid, katanya gak usah mikir-mikir, kita yakin aja udah. Jangan dipala kita terus gimana, terus dia banyak tanya-tanya, udah. Emang keimanan itu emang begitu, repot. Kita yakin kepada Allah, udah cukup udah. Ya, yakin kepada Allah bahwasanya Allah itu ada yang pertama. Ya, beriman kepada Allah adalah al-wujud, ya, yaitu biwujudihi ta'ala. Berimani bahwasanya Allah itu wujud. Wujud itu ada, ya. Jadi nggak boleh Allah itu nggak ada. Ya, nggak boleh kita katakan Allah itu nggak. Wah, berarti dia nggak beriman kepada Allah. Ya, Allah itu wujud, ada. Ya, nah, udah selesai. Karena dari mana yang kita bisa tahu Allah itu ada? Ya, adanya alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Sebagaimana ini ada masjid, pasti ada yang membuat. Ya, nah, jangan tanyain siapa yang membuat. Karena apa? Kita nggak bisa mampu akan mengetahui akan zat yang besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga fardun wahidun. Kita yakini Allah itu adalah fardun wahidun, tunggal, esa. Kita yakin bahwasanya Allah itu satu. Enggak boleh Tuhan itu ada tiga misalnya. Di agama lain ada yang mengatakan seperti itu. Ya, berarti kita enggak beriman kepada Allah. Kita yakini Allah itu fardun wahidun, satu. Qul huwallahu ahad.
Cukup. Itu dalil bagi kita. Ya, katakanlah Allah itu ahad. Ahad itu satu. Ya, jadi tunggal, esa. Yakini udah. Ya. Malikun. Ya. Dikatakan Allah yang maha menguasai, maha raja. Ya, segalanya. Qadirun yang mampu, yang bisa melakukan segalanya. Hayyun hidup. Ya, kita yakin tuh. Atu'mina billah bahwasanya Allah itu ada. Bahwasanya Allah itu tunggal, esa, satu. Bahwasanya apa? Allah maha raja dari segala rajanya. Allah yang maha qadir, segala yang maha hendak, mampu. Ya. Hayyun hidup. Ya, hidup, berdiri, qayyum, berdiri sendiri. Ya, artinya tanpa ada bantuan dengan yang lain. Nah, itu kita yakini. Ya. Makanya di sini ditentang Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa misalnya. Ya, inilah pertentangan Imam Al-Asy'ariyah mengatakan Allah istawa itu bukan berarti tempat. Kalau berarti tempat itu gugur semuanya. Gugur apa? Allah itu qaimu bi nafsihi. Ya, berdiri dengan sendiri. Berarti dia masih membutuhkan yang namanya tempat. Nah, itu kalau namanya tempat sama yang namanya dengan makhluk. Jangan katakan Allah itu, ya udah kita yakin Allah itu ada wujud. Nggak boleh kita katakan Allah itu di langit. Ya, di langit. Oh, katanya orang kok bisa Isra Mi'raj naik ke atas langit Sidratul Muntaha. Ya, ke istiwa. Ya, ke mana? Ars, berjumpa dengan Allah. Ya, itu Allah di situ. Itu dalil menguatkan bahwasanya memang Allah bukan bertempat. Kita nggak boleh Allah tempat bertempat di situ. Itu pertemuan, tempat pertemuan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Ya, kita harus pahami. Ya, kalau kita katakan di tempatnya Allah Ars, berarti Allah ada di Bukit Tursina dong berarti. Ya, Allah ada di Bukit Tursina. Nah, kalau kita katakan Allah itu bertempat, berarti Allah ada fasjud waqtarib, bersujudlah, mendekatlah kepada Allah. Berarti Allah di bawah sini dong berarti. Nah, ini kan kita jadi ricuh. Ya, tempat berjumpa. Kalau tempatnya Nabi Musa dengan Allah, tempatnya di Bukit Tursi, di tempat dikasih tempat oleh Allah, tempat yang suci. Nah, Nabi Muhammad nabi yang istimewa di tempat yang lebih istimewa. Ya, itu tempat namanya. Ya, tempat takzim, ya, menghormati begitu. Nah, ini dalil juga, bukan dalil bahwasanya Allah tempat berada di situ ya. Nah, ini istawa. Karena lam yakun qul huwallahu ahad Allahu samad lam yakun lam yulad wa lam yakul qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu udah cukup dalil itu. Ya, laisa kamislihi syai'un. Ya, itu dalil juga. Allah nggak seperti yang makhluk. Ya, nggak sama dengan makhluknya. Jadi kalau Allah bertempat berarti Allah itu sama dengan itu namanya mubasyamah. Kita menyerupai Allah dengan makhluk. Ya, makanya kita perlu hati-hati di sini. Ya. Azali, ya, daimun abadi, telah lalu. Allah itu udah azali, di zaman azali. Abadi, tidak sirna, abadan, selama-lamanya, arti tidak sirna. Kekal selama-lamanya. Kita yakini itu antuk minabillah itu Allah itu ada. Ya, Allah itu ada, Allah itu ahad. Allah itu apa? Raja dari segala raja. Allah itu maha yang mampu dari segala hal. Ya, syai'un qadir, hayyun. Allah itu hidup. Ya, berdiri sendiri, azali. Allah itu apa? Abadi. Ya, artinya tidak sirna. Tidak hilang. Dari awal terbentuknya wal akhir wal awal la akhir. Tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena Tuhan. Ya, karena nggak ada. Allah itu maha besar. Ya, wa annahu bikulli syai'in alim. Allah itu bikulli syai'in alim, mengetahui dari segalanya. Ya, mengetahui dari segalanya. Jadi Allah maha tahu. Walaupun di hati kita juga Allah tahu. Hati-hati. Ya, jangan disangka kita sebelum melakukan Allah nggak tahu. Allah tahu dari dalam hati kita. Allah udah tahu. Sebelum kita berkehendak, belum kita lakuin, Allah udah tahu. Allah udah tahu. Belum kita melangkah, Allah udah tahu. Ya, ya, wa kulli syai'in alim. Wa ala kulli syai'in qadir. Ya, wa ala kulli syai'in qadir. Makanya
Ada orang dikatakan alim kalau bahasa Arab. Ada yang katakan alim. Jadi ada perbedaan di sini pembahasannya. Kalau alim dia mengetahui tapi ilmu yang lain belum tentu tahu. Itu alim biasanya. Ya, tapi kalau alim itu tahunya segalanya. Ya, tahunya dari segala. Sami mendengar. Tapi kalau di sono kita nggak bisa dengar. Tapi kalau sami ya itu nggak ada batasan pendengarannya. Ya, walaupun di lubang dimanapun, di tempat manapun, Allah maha mendengar. Nah, makanya sami'un basir, maha melihat. Kalau kita di sono nggak ngelihat, palingan tembok. Tapi kalau basir, ya Allah melihat walaupun dalam keadaan seperti apapun. Allah mendengar walaupun dalam apa nih semut tuh, jalan di padang pasir misalnya, mendengar Allah. Di tempat batu yang hitam, yang gelap, semut hitam, Allah maha lihat di situ. Di dalam tanah cacing ada, Allah maha mengetahui semuanya. Ya, makanya apa? Yaf'alu ma yasha. Allah lakukan ya sesuai ma yasha. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Allah suka udah. Wa yahkumu ma yurid, dan Allah menghukumkan siapa yang Allah kehendaki. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul. Ini dalilnya. Ya, dalil bahwasanya Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Udah selesai. Ya, sebenarnya udah cukup. Enggak usah banyak alasan. Ya, bahwasanya kita sudah cukup mengetahui bahwasanya Allah itu wujud udah. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu hidup, Allah itu tidak berdiri sendiri. Artinya berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri, tidak ada bantuan yang lain, maksudnya gitu. Allah itu tidak ada bantuan yang lain, tidak ada untuk dibantu. Kalau bantu berarti orang dong. Berarti dengan makhluk. Ya. Wala tuhitu bihi jiha. Ya, Allah tidak mengarah di atas, di bawah, di tengah, di samping, enggak. Ya. Jadi jangan kita mengatakan Allah itu, Allah ini enggak. Ya, kalau orang dulu katakan Allah di atas, maksudnya bukan mengatakan Allah itu di tempat di atas. Allah yang maha tinggi. Masih menunjuk Allah di bawah, ya kan? Salah penghormatan bilangnya di atas. Ya, kalau niatnya mengatakan Allah itu bertempat di atas itu lain cerita. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Maksudnya orang mengatakan Allah itu di atas, hatinya bahwasanya Allah itu maha tinggi. Ya, dilihat emang yang di atas loh. Maksudnya dilihat sama Allah. Ya, itu. Allah tapi dapat tidak la tuhitul jihad, tidak berarah. Ya, tidak katakan Allah itu ada di bawah, di atas, di tengah, di bumi, di langit, nggak ada. Ya. Makanya ada salah satu orang berpemahaman, ya, orang Wahabi, Salafi, dia bingung. Ya, kalau Allah kok berarti kalau Allah di aras berarti Allah bertempat. Enggak, tempatnya Allah itu di luar alam. Ya, di luar alam sama aja dengan di dalam atau di luar sama-sama bingung diri di akhirnya, kemakan omongan sendiri. Ya, emang nggak bisa. Cukup bagi kita untuk mengenal aja Allah itu maha tahu, Allah itu esa dan tahu. Ya, wal hadis dan tidak baru, wal ginal mutlaq ala kulli syai'. Ya, kaya udah segala halnya. Ya, mampu dari segala halnya. Wa kulli siwahu muqtarihun ilaihi, dan segala sesuatu ya selain Allah itu butuh dengannya. Ya. Ya, Allah nggak butuh dengan makhluk, tapi selain Allah hati butuh dengan sesuatu. Ya, khusus Allah yang tidak butuh. Ya, jadi kalau kita masih butuh, makanya kita nggak pantas sombong. Yang pantas sombong itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mutakabbir. Allah mengatakan sifat Allah sombong, wajar. Tapi kalau kita bagi makhluk Allah sombong, buat apaan? Kita masih butuh dengan makhluk yang lain. Ya, nah ini. Khalaqal khalqa ajma'in. Dikatakan antu minabillah, kita yakini bahwasanya Allah menciptakan makhluk seluruh alam. Jadi yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakini di hati kita. Ya. Wa khalaqa a'malahum, yang melakukan menciptakan amal-amal mereka, amal-amal kita. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala khairahu wa syaraha. Ya, perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kata kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naf'uha wa durruha, dan Allah yang bisa memberikan manfaat padanya
Dan Allah juga bisa membuatkan mudarat padanya. Yahdi may yasha, dan Allah juga yang akan bisa apa? Yang berkehendak memberikan petunjuk kepadanya. Ya, kalau kita semakin dekat kepada Allah, ya, memohon kepada Allah, Allah akan memberikan kita petunjuk padanya. Ya, kita datangnya di sini tidak lain bukan hasil dari jerih payah kita. Tidak lain terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dari rumah pengen kemari, kalau kehendak Allah udah lain cerita, nggak bakalan kita datang kemari. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tapi alhamdulillah dengan tekad dan ikhtiar berdoa kepada Allah, Allah berikan jalan bitaufik kepada kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini. Ini atas semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dilakukan, apa yang manfaat maupun tidak manfaat, semua itu atas kehendak Allah. Ya, semua itu ada yang namanya hikmah di baliknya. Ya, diceritakan ya, misalnya ada tukang tape. Ya, ada tukang tape nih. Orang jualan tape di kampung. Jualan tape ya, di jalan. Sawah, karena di kampung sawah. Berdua sama temennya. Ya, tiba-tiba jatuh yang satu, kepleset. Itu tape ketumplak semuanya ke sawah. Ya kotor, nggak bisa dijual. Ya, yang satu apa ya mengatakan? Ente sih nggak hati-hati. Ya Allah, gimana ini posisinya? Ya, kita udah pas-pasan, duit nggak ada. Itu modal udah akhir-akhirnya lagi, habis gitu. Kecewa. Ya, kecewa. Itu semua kehendak Allah, Allah jaga. Dia merasa bahwasanya dia kecewa karena apa? Ya Allah, gimana? Ani modal dengan habis-habisan begini, akhirnya sirnah begitu aja. Udah nggak laku. Temannya naik mobil udah. Karena di kampung itu kalau ke pasar pakai mobil, ya jauh jaraknya. Ya, subhanallah, ternyata yang kelihatannya temannya selamat, ya subhanallah apa? Terbalik mobilnya. Itu temannya patah misalnya kakinya. Terdengarlah ama yang tukang tape yang tadi kepleset di sawah. Dia ngomong apa? Untung aneh kepleset. Padahal hatinya apa? Hatinya pertama kali ketika lihat kejadian itu dia kesel, tidak terima kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi apa? Ketika melihat itu dia bersyukur. Nah, semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak ada yang tahu. Ya, kita nggak ada yang tahu. Makanya bagi kita kalau ada sesuatu, mau itu baik mau tidak baik, ya berusaha keras kita mengucapkan alhamdulillah. Coba awali dengan itu. Ya, duit kita hilang, alhamdulillah. Bingung gitu, susah kan? Ya, kita bingung dulu, waduh hilang lagi, gitu dulu. Ya, omongan yang pertama yang kita pegang. Ya, tapi kalau kita dapat hadiah gampang, alhamdulillah langsung. Ya, nggak pakai disuruh dan ngucapin alhamdulillah, sujud syukur ya. Tapi kalau keadaan yang begitu, alhamdulillah. Karena kejadian di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah diceritakan ada seorang ya, yang mengatakan dia bersyukur selalu kepada Allah. Dia percaya akan segala kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya apa? Dia selalu mau perbuatan baik, mau perbuatan kabar buruk maupun apapun, dia terucap yang pertama kali diucapin alhamdulillah. Karena dia tahu kejadian yang dilakukan, yang dialami itu tidak lain tidak bukan semua itu ikut andil atas kehendak Allah. Makanya kita udah alhamdulillah aja. Masih cari celah. Ya, ada dikatakan ada seorang di suatu kampung di Fawaidul Mukhtarah bahwasanya apa? Ada anak ya di kerajaan itu, rajanya itu ingin mengambil anak-anak muda untuk dijadikan peperangan, tentara. Ya, ini anak ya sebelum kejadian berita dari raja tersebut, ya anaknya itu lagi main nyebur ke sumur, diceritakan. Kakinya patah, itu babanya diangkat, bapaknya masuk ke rumah, kata bapaknya alhamdulillah. Ini tetangganya yang dengar, ente bego bener, anak ente lagi terluka, malah ente bersyukur. Kata dia, ya pasti dibalik ini atas ada kehendak Allah. Ada yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita disunahkan, diwajibkan untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa lihat realita secara zahir aja. Ya, di belakangnya kita nggak lihat. Kita hanya bisa bersyukur, alhamdulillah udah. Emang udah masih mending patah daripada anak ini mati, udah alhamdulillah udah. Bayangin. Ban bocor, alhamdulillah.
daripada kepleset ketabrak lebih parah. Lebih baik kita mengucapkan alhamdulillah. Padahal dalam keadaan begitu parahnya anaknya kakinya patah, tapi orang tersebut dengan semangatnya dia mengucap alhamdulillah, anak aneh nyebur ke sumur nggak mati, cuman patah doang, alhamdulillah. Bayangin tuh, ada kita kayak begitu susah ya. Ada juga kita omelin tuh, udah patah diomelin lagi ya. Kalau kita begitu, akhirnya singkat cerita tuh ada kerajaan tadi mengutus tentaranya untuk mengambil anak muda untuk apa? Dijadikan tentara untuk perang. Ya, diambil, dicomot-comotin anak-anak muda. Nah, itu kerajaan itu menggeledah suatu kampung, semua anak muda dibawa kecuali satu orang. Siapa? Yang kakinya tadi nyebur ke sumur, kakinya patah. Jadi tentara masih kakinya patah, gimana caranya? Ya. Di situ baru ente, untung anak ente masih patah, nggak ditinggal. Aneh ya Allah, anak aneh ya anak aneh udah jauh dari aneh. Ya, ente walaupun kaki anak ente patah, tapi ente bersama. Nah, itu di hikmah di situ. Itu mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini suatu keistimewaan besar. Dan dia meyakini bahwasanya segala sesuatu itu yang dilakukan Allah, semua itu atau dilakukan yang terjadi di antara kita ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi may yasha. Ya, Allah berikan hidayah siapa yang Allah kehendaki. Makanya Allah pernah menegur kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya bahwasanya wahai Nabi, engkau tugasnya itu untuk menyampaikan kebenaran saja. Urusan hidayah, urusan aku, kata Allah. Selesai. Ente tugasnya untuk dakwah. Jangan kita ini berdakwah, ente harus begini, nggak bisa. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Yang menunjuk, memberikan petunjuk itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kehendak Allah semua. Ya, yang penting kita tugas kita hanyalah menyampaikan. Ada misalnya saudara kita ada yang nggak sholat, ya kita sampaikan. Ya, suruh sholat. Teman kita ada yang nggak sholat, kita bilangin. Ya, tugas kita hanya sampaikan saja, selesai. Ya, kewajiban udah nggak ada. Tapi kalau bagi kita orang tua ada hat-hat tertentu, bukan ngomong doang, tapi harus ada tindakan yang mana usaha supaya anaknya itu berubah dan ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada hatnya. Tapi kalau ujung-ujungnya nantinya dia ngumpet, tadinya dia ini, akhirnya nggak sholat, itu belakangan. Yang penting kita udah tugas kita berusaha. Ya. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yudillu may yasha, dan yang menyesatkan orang, siapa orangnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ya. Makanya kita diberikan akal itu untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, wa yaghfiru liman yasha, dan Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Ya. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adzibu man yasha, Allah akan mengazab seseorang ya atas kehendak Allah. Ya. Jadi nggak bisa kita merasa kita itu beramal dengan ibadah kita, kehendak kita. Nggak bisa. Maka ada diceritakan bahwasanya apa? Ada suatu orang abid ahli ibadah, ya, ketika masuk surga dikatakan, ya, udhul birahmati, kata Allah, masuklah engkau, udhul jannah birahmati, masuklah surgaku di mana? Dengan rahmatku. Itu orang protes, ya Allah, ane pengen masuk surga bi amali, dengan amal saya usaha dari di dunia ini beribadah, tujuannya untuk masuk surga, kenapa dengan rahmat? Akhirnya sama Allah, ya udah kalau ente nggak mau dengan amal kamu, coba dengan kenikmatan, dengan satu bola mata ditimbang, ternyata amalan yang begitu banyaknya itu kalah dengan nikmatnya yang Allah berikan dengan satu bola mata. Pas gitu kata Allah, udhulun nar, masukkan orang tersebut ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Langsung, ya Allah, kalau begitu masukin aku dah dengan rahmatmu. Baru nyerah. Ya, barunya nyerah. Jadi Allah berkehendak dengan Allah yang Allah sukai. Makanya kita banyak untuk mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, nanti kita lanjutin lagi ya. Wa tawa'adal musi'a bi iqabihi adlan. Terakhir ya, bahwasanya ya Allah menjanjikan bagi orang-orang yang bermaksiat, yang melakukan perbuatan maksiat, mungkar kepada Allah, dengan apa? Dengan memberikan iqab, hukuman, memberikan azab oleh Allah adlan, secara adil. Jadi Allah itu melakukannya itu dengan keadilan. Jadi Allah itu tidak mungkin zalim kepada hambanya. Kalau kita berlakukan perbuatan baik, ya insya Allah Allah akan memberikannya itu ganjaran yang baik. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kalau kita berbuat baik, beramal baik, Allah balas dengan kebaikan, dengan seadil-adilnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana tarafna bi annana وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي آلي والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجود من نال بسبب منا نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.